Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita akan disapa oleh firman Tuhan yang diambil dari Matius 20 ayat 29 sampai 34. Matius 20 ayat 29 sampai ayat 34. Saya baca untuk kita keseluruhan. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada poin yang menarik dari kisah yang kita dengarkan tadi, bahwa di antara kerumunan orang banyak yang mengikuti Yesus, ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan. Kita boleh bayangkan bagaimana perasaan mereka yang tidak bisa melihat, yang buta. Pekerjaan mereka hanya meminta-minta kepada orang yang lewat. Yang pasti mereka menginginkan kesembuhan. Namun walaupun mereka buta, mereka masih bisa mendengarkan berita bahwa Yesus sedang lewat. Sebab ketika Yesus lewat dekat mereka bersama dengan orang banyak itu, mereka langsung berseru dan minta kesembuhan dari Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, satu hal yang menarik menjadi pelajaran bagi kita, yaitu mereka memakai kesempatan. Orang buta ini memakai kesempatan, memakai momen ketika Yesus lewat. Mereka merasakan inilah kesempatan bagi mereka. Maka dengan suara nyaring mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Ayat 30b. Ini merupakan pelajaran berharga bagi kita orang percaya, bahwa kita harus berhikmat, kita harus jeli melihat dan mempergunakan kesempatan. Apa yang katakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus 5 ayat 16, "Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Pergunakanlah waktu yang ada. Jangan sampai kehilangan momentum, jangan sampai kehilangan kesempatan. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, jangan memakai kesempatan dalam kesempitan orang lain. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tahu selama kita menjalani kehidupan, memang kita mengalami banyak kesulitan. Kita boleh mengalami banyak masalah, kita boleh mengalami banyak tantangan, ancaman di dalam kehidupan kita. Dan orang yang bermental kerupuk akan langsung kalah, takut oleh tantangan yang dihadapi. Tetapi bagi orang yang percaya, yang mengandalkan kekuatan Allah, dia akan berpikir optimis, melihat dan mempercayai bahwa dalam setiap ancaman pasti ada peluang. Pasti ada peluang. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, tetapi bagaimanakah kita menghadapi masalah itu? Bagaimanakah kita menghadapi masalah di dalam hidup kita? Saudaraku,
Orang yang pesimis akan selalu melihat kesulitan dalam setiap kesempatan. Tetapi orang yang optimis akan selalu melihat kesempatan dalam kesulitan. Ini renungan buat kita. Coba dulu saudara renungkan selama pandemi COVID-19 ini, sikap yang bagaimanakah yang kita miliki? Sikap yang bagaimanakah yang saudara-saudari miliki? Apakah sikap pesimis ataukah sikap optimis? Karena itu jangan kalah oleh karena tantangan, jangan kalah oleh karena masalah, ancaman, tetapi ubahlah menjadi kesempatan dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. Pakai kesempatan dan jangan sia-siakan sedikit pun. Jangan diintimidasi oleh masalah, tapi pakai kesempatan dan jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, belajar dari nats ini ada hal yang harus kita hindarkan. Apa yang harus kita hindarkan, saudara-saudaraku? Yang harus kita hindarkan yaitu sikap orang yang banyak tadi. Sikap orang banyak yang melakukan kekerasan terhadap orang yang sakit. Sewaktu mereka berseru, orang buta ini berseru, tetapi orang banyak itu melarang mereka dan menyuruh mereka diam. Ada banyak orang yang membuat kekerasan kepada saudaranya yang sakit, kekerasan kepada mereka yang sakit. Dan kita melihat masa-masa sulit sekarang ini, masa pandemi ini pun marak sekali orang yang melakukan kekerasan kepada orang yang sakit. Dengan adanya penolakan kepada orang, penolakan kepada keluarga yang diduga terkena virus corona, yang justru semakin menambah rasa sakit mereka yang terkena. Orang banyak yang bersama dengan Yesus mungkin merasa bahwa orang buta itu menjadi beban yang kerjanya hanya meminta-minta, menjadi gangguan dalam kehidupan orang banyak secara umum. Atau mungkin karena menyangkut gelar yang disebutkan oleh mereka. Anak Daud. Gelar anak Daud yang orang buta ini tadi katakan kepada Yesus. Ada yang tidak suka disandangkan kepada Yesus. Mungkin. Saudara, ini harus kita hindari. Supaya jangan kita menjadi bagian orang yang ikut membuat kekerasan kepada mereka yang sakit sebagaimana dalam nats tadi. Karena faktanya Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, masih banyak orang yang mengucilkan, masih banyak orang yang membiarkan mereka yang sakit. Atau mungkin mereka menganggap itu adalah gangguan. Ada orang yang marah kepada orang sakit, yang mungkin karena rewel, yang mungkin karena keluhannya. Seharusnya saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mereka butuh perhatian dan kasih sayang. Seharusnya mereka butuh kasih sayang, butuh perhatian, jangan sering dimarahi. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari hindari kekerasan, mari hindari pengucilan, mari hindari meremehkan mereka yang sakit, tetapi mari bantulah mereka. Bantu mereka, hibur mereka, kuatkan mereka, terlebih iman mereka. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Yang kedua, kita boleh belajar dari orang buta dalam nats ini tadi. Orang buta yang memiliki keteguhan hati dalam iman. Mereka tidak memikirkan diri mereka sendiri. Ada dua tadi. Tapi tidak memikirkan saya, tidak berkata saya, tetapi kami. Mereka tidak memikirkan diri sendiri, tetapi mereka bersama meminta kepada Yesus. Semakin mereka dilarang, semakin mereka dengan keras berseru. Semakin keras berseru. Kenapa? Karena saudaraku, mereka tahu kepada siapa mereka berseru. Bukan kepada orang banyak itu, tetapi mereka berseru kepada Yesus anak Daud.
Di sini nampak keteguhan iman mereka. Iman yang tidak kalah, namun iman yang berjuang terus hingga akhir. Mereka berseru kepada Yesus. Akhirnya apa? Akhirnya Yesus menyapa mereka. Yesus mendengar mereka. Yesus memanggil mereka dan berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, terkadang kita merasa tidak ada orang yang peduli dengan kita. Mungkin kita juga merasa tidak ada orang yang peduli dengan kita. Tetapi sebenarnya Yesus itu peduli. Yesus mau mendengarkan kita. Ketika ada orang yang melarang kita, ketika ada orang yang tidak mendengarkan kita, ketika itu ingatlah, Yesus mau mendengarkan seruan orang yang percaya kepadanya. Orang yang memanggil namanya. Itulah yang mau diingatkan lewat Minggu Eksaudi. Minggu Eksaudi. Dan Yesus tadi berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Apa artinya ini, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus? Bukankah Yesus sebenarnya tahu apa yang mereka kehendaki, apa yang mereka butuhkan? Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di sini Yesus menginginkan supaya orang percaya, supaya kita mengetahui apa sebenarnya kebutuhan kita dalam hidup kita sehari-hari. Hidup kita, kebutuhan kita yang paling utama, supaya kita tahu mengatakan kebutuhan itu kepada Yesus, mengungkapkan dan meminta itu kepada Yesus. Dan yang lebih utama, sebenarnya ini pertanyaan yang membangun dari Yesus. Pertanyaan yang membangun iman orang buta itu, bahwa apakah mereka percaya bahwa Yesus bisa memberikan apa yang mereka minta? Percayakah kita bahwa Yesus itu bisa memberikan apa yang kita minta? Percayakah kita bahwa Yesus itu bisa memberikan apa yang kita butuhkan? Dan ini yang dikatakan oleh Yesus kepada orang buta tadi. Dan mereka, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mereka tidak ragu-ragu dan berkata, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Supaya mata kami dapat melihat. Ini bukan hanya sekedar permintaan, tetapi sudah dibalut, sudah dibarengi dengan iman teguh. Dan saudaraku, benar bahwa Yesus dengan belas kasihannya memberi apa yang mereka butuhkan. Kesembuhan, mereka boleh melihat. Karena itu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jangan pasrah karena keadaan, tetapi pergunakanlah kesempatan yang ada, kesempatan untuk kamu berseru kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, karena Tuhan mendengarkan seruan orang yang percaya. Tuhan memberkati. Amin.